dalam suasana kita bersama-sama di ruangan ini ya, saya hanya bisa menghimbau ya, atau memberikan saran pendapat kepada Ketua TI Pemprov barangkali ya, bahwa kita tidak merasa sempurna, itu dulu ya. Tidak ada gading yang tak retak, kan gitu ya bahasanya ya. Jadi ada gium, hukum adalah sejelek apapun aturan yang ada, apabila pelaksananya baik, kita akan mendapat suatu hal yang baik ya. Tetapi apabila undang-undang itu baik, pelaksananya buruk, tentu semua akan menjadi buruk. Saya yakin itu ya. Jadi tadi Pak Lan juga menunjuk-nunjuk sebuah putusan pengadilan ya, terpaksa saya juga harus mengcounter sedikit ya, bahwa kita hadir di ruangan ini bukan sekedar berbicara soal hasil persidangan itu ya, karena itu hak hukum dari siapapun untuk membawa persoalan hukumnya ke pengadilan gitu ya. Tapi kita hadir di sini adalah untuk mencari tahu sebenarnya. Ketua dan anggota dewan yang terhormat ini ingin mencari tahu dan belum ada jawaban. Sampai menit dan detik ini kita belum tahu jawaban. Apa sebabnya anak-anak ini diskorsing? Belum terjawab, perlu dicatat. Sangat perlu dicatat. Bahwa Gonglan tadi menyampaikan bahwa saya tidak boleh mengkhianati 1000 atlet taekwondo yang ada di seluruh Bali. Pertanyaannya begini. Dari 1000 contoh atlet taekwondo yang boleh disimpulkan oleh putusannya Gonglan Ananda itu pernah bertemu enggak? Lalu memang setuju anak-anak yang berprestasi ini untuk diskorsing? Itu kan bahasa kewenangan Pak, bahasa abuse of power itu. Jadi itu perlu Bapak kaji, perlu ditekankan bahwa kita sebagai manusia ini tidak sempurna. Mari kita saling maafkan demi kemajuan olahraga taekwondo itu sendiri. Begitu ya Pak ya. Jadi catatan yang kedua yang paling penting, dalam perkara 63 ini Pak belum diperiksa pokok perkaranya Pak. Jadi ini soal pembekuan pengurus TI Kota Denpasar Pak. Karena putusannya menyampaikan kami salah menggugat TI Pemprov Pak, karena bukan peradilan umum yang berwenang. Nanti kita akan lanjutkan, itu persoalan hukum dan persoalan orang dewasa Pak. Tapi di sini kita berbicara tentang hak daripada anak-anak ini. Yang disampaikan oleh Ibu Ipung adalah leg spesialisnya. Jadi kapan 1000 orang taekwondo atlet itu yang diwakili oleh ketuanya yang kebetulan saya tidak mau mengkhianati? Kapan merasa dikhianati? Kapan mereka bertemu 1000 atlet itu yang 7 orang saja tidak mendapat kebijakan yang positif? Bagaimana berbicara soal 1000? Apakah 1000 itu berprestasi saat ini dan lain sebagainya? Jadi kita bersama-sama ingin merenungkan bahwa sebagai insan manusia tentu kita juga semuanya betul, kita tidak sempurna. Mari kita cari Pak kesempurnaan dari 7 atlet yang berprestasi ini untuk nama Bali Pak. Ngapain sih kakak-kakak melaksanakan ADART? Saya tidak menuduh Gonglan salah menerapkan undang-undang olahraga, tidak. Tapi kan dia bisa berpikir secara elit pikirannya, moralnya, etikanya Pak. Ini kan emas aset kita di Bali Pak. Berbicara 1000 atlet yang belum berprestasi, lalu dikatakan saya tidak mau mengkhianati 1000 untuk 7 orang yang sudah diskorsing. Loh, panggil mereka yang 1000, apakah setuju ini diskorsing? Tentu masih gampang jawabannya Pak. Jadi sekali lagi, atas tugas, peran dan tanggung jawab Bapak Ketua dan anggota selaku wakil kami pula, wakilnya Gong Ananda pula, yang mempunyai tugas menyerap aspirasi masyarakat, budgeting, legislasi. Saya paham betul tugas Bapak. Bapak tidak ada kesalahan apa-apa membuat rapat hari ini Pak, sekaligus merekomendasi kepada KONI Bali seperti apa yang dikeluarkan oleh Pak Ratu. Karena Bapak berfungsi dan bertanggung jawab terhadap persoalan kami sebagai masyarakat Pak. Ini aspirasi, ini kader-kader atlet yang berprestasi yang bisa membawa nama Bali nih Pak. Tidak main-main.
tolong hari ini saya mau mendengar Pak, bahwa atlet-atlet ini akan bisa bertanding Pak di Porpro Pak, dengan alasan apapun gitu. Kalau perlu Bung Ananda memanggil 1000 orang atlet taekwondo yang ada di Bali untuk berbicara kepada mereka yang sesama atlet, apakah setuju betul ini orang diberikan skorsing. Itu Pak, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delas Pak. Saya adalah salah satu orang tua yang disebutkan sama Bu Ipung tadi. Ibu itu Bagus Paramananda. Jadi berhubung disampaikan Bu Ipung, saya juga ingin menyampaikan boleh dibilang keluh kesah di hadapan Bapak tua di sini. Saya ikut berangkat ke Malaysia. Mohon maaf, mungkin agak panjang Pak ya. Mohon maaf sekali. Jadi saya ikut ke Malaysia itu atas undangan pengurus Pemkot. Jadi anak saya karena masih umur 14 tahun, saya tidak berani melepas dia sendiri. Akhirnya saya ikut ke Malaysia dan di sana status saya sebagai ofisial. Saya dimasukkan ke ofisial karena salah satu ketentuan dari penyelenggara di Malaysia, apabila ingin satu hotel maka wajib menjadi tim. Kalau anak saya lepas sendiri di hotel itu, saya nggak percaya, dalam artian takut Pak, sehingga saya mau disebut di sana sebagai ofisial. Yang menjadi permasalahan saya termasuk orang baru di taekwondo, mungkin senior atau suhu yang ada di taekwondo baru melihat wajah saya. Jadi pulang dari Malaysia, saya menerima skorsing. Anak saya 2 tahun dan saya sebagai orang tua karena di sana sebagai status ofisial 3 tahun Pak. Yang menjadi pokok permasalahan saya Pak, pertama anak saya sering bertanya, Pak, kesalahan Gusda apa Pak? Saya juga tidak tahu Pak, karena saya bukan orang taekwondo. Lalu yang kedua, anak saya lagi 2 ikut taekwondo Pak, yang cewek-cewek. Pada saat ketentuan dari skorsing itu, bagi orang yang kena skorsing tidak boleh mengikuti segala bentuk kegiatan taekwondo Pak. Sedangkan anak 2 saya ini masih taekwondo, siapa yang ngantar Pak? Kalau ada pertandingan atau kenaikan tingkat, siapa yang ngantar? Mungkin Pak Ananda bisa ngantar anak saya. Saya welcome. Saya bingung Pak sampai sekarang. Ini permasalahan pengurus atau konflik orang tua. Kenapa yang dikorbankan domain anak-anak? Saya orang tua hanya bisa mensupport anak saya. Saya antar, saya tungguin pulang, dan anak saya taunya hanya latihan dan bertanding. Dan saya biayai. Maaf, perlu saya info lagi sekali Pak. Masalah ke Malaysia, biaya sendiri. Tidak ada biaya dari siapapun. Itu undangan dan biaya sendiri. Kalau anak-anak itu berprestasi di Malaysia, siapa yang dapat nama? Anak dan pengurus taekwondo. Tidak ada orang tua yang naik di koran Pak. Jadi saya bingung sekarang ini. Ini orang tua atau anak-anak pengurus ini? Karena saya sebagai orang tua hanya support anak. Kenapa konflik ini berkepanjangan gitu Pak? Jadi mudah-mudahan saya berharap Pak Gonglang dan yang lainnya bisa memberikan solusi yang baik. Apalagi kita mohon maaf seperti orang bilang pada semeton Bali Pak, Bali cupit pangsing penyingaannya, ketemu di sana lain-lain, ketemu di sana lain-lain. Ya mohon maaf, di luar ada ADART, saya nggak paham Pak. Cuma permasalahan sekarang, sampai sekarang pun saya nggak tahu permasalahan kesalahan anak saya ataupun saya. Itu aja Pak. Pernah saya sampaikan karena Pak Ratu ikut, itu aja. Terima kasih Pak. Jelas, sesungguhnya apa sih kesalahan anak-anak yang 7 itu Pak? Kita tidak menetapkan surat skorsing yang mengenai anak-anak ini seperti bapak-bapak dan ibu-ibu baca di sana. Adalah skorsing massal yang ditetapkan oleh Pemprov TI Bali, di mana melalui rapat hukum dan etika daripada Pemprov TI Bali ada indikasi bahwa kelompok-kelompok tertentu sengaja
untuk bersembunyi di balik anak-anak ini. Maaf Pak, kalau emang kayak gitu kenapa anak-anak yang diskorsing? Oke, sekarang begini, pada saat melakukan skorsing, yang diskorsing adalah tim yang berangkat ke Malaysia, karena yang melakukan kesalahan, makanya tadi di sana disampaikan ada orang tua murid, terus kemudian ada anak-anak dan yang lain-lain. Organisasi tidak melihat bahwa itu apakah anak-anak atau orang tua murid, tetapi yang diskorsing. Tim kan ada atletnya kan masih anak-anak. Silakan pimpinan. Ya cukup ya semuanya. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sudah dengarkan semuanya, dari seluruh sudah kita berikan kesempatan untuk berbicara. Di gedung Dewan ini mungkin kalau dijumlahkan mungkin sudah ratusan ribu orang yang kami hadapi, baik kita undang maupun mereka datang, seperti hari ini mereka datang. Jadi pertanyaannya, apakah DPR ngurus yang seperti itu? Ya karena mereka datang. Hari ini juga kita bertemu di sini, ya kami undang. Kenapa diundang? Karena memang masalah harus diselesaikan. Jadi pertama, kesimpulan yang ingin kami sampaikan, kami akan membuat rekomendasi yang kita akan tujukan kepada TI Pusat, karena sudah tidak cukup berkomunikasi dengan TI Provinsi Bali, agar anak-anak ini dicabut skorsingnya. Satu, kita akan segera bersurat atas nama lembaga dewan. Yang kedua, kita juga meminta kepada KONI Bali agar membenahi juga TI Bali ini, membenahi TI Bali agar cara berorganisasinya benar. Maaf, saya dari SMA belajar organisasi, dari ikut OSIS, setelah itu ikut KMADI, ikut GMNI, ikut LSM, ikut partai politik sudah hampir 25 tahun. Saya nggak pernah melihat gaya-gaya cara berorganisasi. Jadi KONI Bali sebagai induk organisasi, walaupun bukan bawah atasan langsung, selesaikan ini dengan baik-baik. Dan jangan juga pancing kita orang politik untuk main di wilayah ini. Ya, betul Pak. Betul Pak. Jadi kalau urusan mengajak kita main di wilayah ini, ya kita jago-jagonya. Betul Pak. Kita jago-jagonya urusan itu. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, ini anak-anak kita semua juga orang Bali. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, nanti Pak KONI bertemulah dengan Pak Lan, bicarakan besok bisa selesai dengan baik. Sudah, kita cukup. Ada benar ada salah nggak usah dipikirkan. Tapi itulah intinya, Bapak Ibu sekalian. Besok suratnya sudah jadi, kami akan segera bersurat baik ke TI Pusat, ke KONI Bali, para gubernur dan yang lain sebagainya. Termasuk juga kita akan tuliskan kepada Menteri Menpora maupun Menteri Perlindungan Anak, karena memang nyata-nyata ada persoalan anak di Bali yang sesungguhnya hanya menjadi korban permainan orang-orang dewasa. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada pertemuan ini ya, jujur semenjak saya masuk kurang lebih 2 bulan dalam nemenin anak-anak ini, awalnya mereka menangis, curhat, itu aja intinya. Akhirnya saya langsung ngambil sikap, oke, saya backup, saya advokasi. Ada 6 tindakan yang saya lakukan. Pertama, saya ke KONI Bali, habis itu saya ke Dispora dan Pasar, saya ke KONI dan Pasar, saya balik lagi ke KONI Bali, dan terakhir saya ke Bu Menteri Perlindungan Anak, Bu Menpora, ke KPAI. Nah, itu semua saya lakukan secara prosedur hukum. Tapi kami kehabisan waktu karena kami anak ini harus sudah terdaftar namanya di Forkom 2017, tanggal 24 Juli harus nama udah masuk semua. Tetapi ternyata sikap TI Bali sama KONI Bali yang semestinya KONI Bali punya wewenang di sini. Selama KTA KONI Bali tidak dicabut atas anak-anak ini,
mereka berhak untuk ikut propok. Itu syaratnya pertama. Nah, waktu itu sempat ada wacana bahwa KTA anak-anak dicabut. Saya datang lagi ke PONI Bali untuk mengkonfirmasi itu. Benar nggak KTA anak-anak atlet saya ini dicabut? Oh, nggak ada pencabutan KTA. Berarti saya merasa anak-anak saya ini aman ikut propok. Nah, tetapi wacana lagi yang dikeluarkan oleh TI Bali bahwa walaupun KTA tidak dicabut, TI Bali punya hak untuk menghadap anak-anak untuk tidak ikut propok. Nah, disitulah saya sedih. Sampai akhirnya saya mengadu ke Dewan. Saya bilang, ini anak-anak, tolong jangan dicampur adukan dengan konflik orang dewasa antar pengurus atau antar pelatih. Anak-anak sudah jelas dilindungi oleh undang-undang secara lex spesialis. Artinya apa? Khusus dilindungi hak dia, gitu. Hak dia untuk berprestasi, untuk berlomba, untuk melakukan apapun untuk meninggikan negara ini. Tapi itu kan dihadap. Ya, jadi saya menghadap sama Bu Menteri, bahasanya sama. Pelanggaran terhadap hak anak adalah pidana. Itulah kenapa saya sampai melaporkan ke polisi. Karena apa? Terlalu lama kasus ini dibiarkan mengambang dan anak ini sudah diskorsing 2 tahun. Tidak kapan Bu? Skorsingnya Oktober 2016. Nah, semenjak skorsing itu Porja dia tidak boleh ikut, bahkan ada beberapa tidak boleh ekstrakurikuler. Bayangkan, anak ini seolah-olah tidak punya hak untuk menyentuh taekwondo, sedangkan mereka cinta taekwondo. Saya sebagai orang advokat yang selama ini membela anak-anak di pengadilan, anak yang membunuh, bahkan yang menjamret atau yang lebih parah dari anak ini saya bela loh mati-matian. Selama anak itu di bawah 18 tahun dia punya hak untuk hidup, dia berhak untuk dibela dengan hak untuk anak. Loh, anak ini berprestasi, tiba-tiba dihabisin haknya dia untuk berprestasi, kan nggak bisa diam kita. Bang, jadinya kan tadi akan ada rekomendasi keputusan dari Dewan. Itu gimana akan sampai seperti apa? Ya, saya berterima kasih kalau sudah ada rekomendasi dari Dewan yang mengatakan akan mengirim rekomendasi ke PBTI untuk mengetok kepada TI Provinsi Bali untuk mencabut skorsing. Itu isinya sama, teman-teman. Surat yang juga direkomendasikan dikeluarkan oleh Menteri Perlindungan Anak Kemenpora dan juga mengirim ke PBTI isinya sama dengan rekomendasi dari sini. Intinya mencabut skorsing dan membiarkan anak untuk berprestasi dan untuk propok. Jadi intinya sama. Jadi saya kenapa sampai ke sini karena saya ingin balik juga suratnya Bu Menteri Kemenpora ke BBTI.